Kausa meninggalnya kedua korban adalah sebab ditabrak dari belakang. Ya dipepet lah nama yang ngejar maling. Gimana menghentikannya dalam rangka menyelamatkan harta bendanya? Secara akal sehat, ini bukan tindak pidana. Mestinya sejak awal begitu. Membela diri, bukan undang-undang lalu lintas. Jaksa lagi P21 juga. Anda koordinasi yang nggak benar itu. Polres dengan kejaksaan. Peristiwa inti dalam kasus Hogi Minaya adalah penjamretan, bukan kecelakaan lalu lintas biasa. Tindakan Hogi memepet pelaku pun dalam rangka membela diri menyelamatkan harta benda. Persoalannya, mengapa Hogi yang semula korban kemudian justru menjadi tersangka? Selengkapnya dalam benang merah kasus Hogi salah tafsir. Kausa meninggalnya kedua korban adalah sebab ditabrak dari belakang. Ya dipepet lah nama yang ngejar maling. Gimana menghentikannya dalam rangka menyelamatkan harta bendanya? Secara akal sehat, ini bukan tindak pidana. Mestinya sejak awal begitu. Membela diri, bukan undang-undang lalu lintas. Jaksa lagi P21 juga. Anda koordinasi yang nggak benar itu. Polres dengan kejaksaan. Kasus Hogi Minaya membuka mata bagaimana semestinya aparat penegak hukum jeli membaca juga menafsirkan pasal-pasal dalam perundang-undangan. Sebelumnya, proses hukum menyangkakan Hogi dengan pasal 310 ayat 4 dan pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pada dasarnya, pasal-pasal tersebut menitik beratkan adanya kelalaian, ketidakhati-hatian atau pelanggaran lalu lintas lainnya. Salah satu pijakan penyidik menjatuhkan sangkaan ini dari rekaman kamera pengawas yang mereka analisis. Namun penyidik juga mendapatkan 2 CCTV dalam peristiwa laka lantas. Terlihat dari 2 rekaman CCTV bahwa dari sudut depan terjadi kecelakaan, terlihat bahwa motor tidak berada di luar jalur, melainkan sudah berada di jalurnya. Namun terjadi pemepetan hingga tersinggol keluar jalur dan akhirnya ditabrak dari belakang sehingga terbang dan terpental dari motornya. Kemudian adanya 2 temuan CCTV tersebut, penyidik meminta pendapat ahli dengan hasil bahwa menurut pendapat ahli, kausa meninggalnya kedua korban adalah sebab ditabrak dari belakang dengan kecepatan tinggi sehingga selain motornya terbang, kedua korban juga turut terpental dari motornya dan menabrak tembok. Keluar jalur, padahal memang karena dipepet. Ya dipepet lah nama yang ngejar maling. Gimana menghentikannya dalam rangka menyelamatkan harta bendanya? Lalu dia akhirnya menabrak tembok gitu kan. Perjalanan proses hukum lantas menggegerkan Polres Sleman melimpahkan tersangka dan berkas perkara Hogi Minaya ke Kejaksaan Negeri Sleman. Kejari Sleman pun mengkonfirmasi sudah menerima pelimpahan ini dan menyatakan secara prosedural telah dinyatakan lengkap. Pada tanggal 4 Desember diadakan berita acara koordinasi antara Kejaksaan Negeri Sleman dengan penyidik Satlantas Polres Sleman. Selanjutnya pada tanggal 2 Januari JPU menentukan sikap dan menyatakan berkas telah lengkap atau P21. Pengenaan pasal kecelakaan lalu lintas kepada Hogi yang berusaha membela istrinya yang menjadi korban penjamretan tak hanya dinilai kurang pas, tapi juga mencederai rasa keadilan. Lazimnya, pasal laka lantas mensyaratkan adanya peristiwa lalai dalam berlalu lintas. Sedangkan, bila berkaca pada kasus Hogi, rangkaian insiden justru bermula dari tindak pidana, yakni pencurian dengan kekerasan. Di sini, tindak pidana yang dilakukan oleh penjamretan dianggap gugur karena pelaku meninggal dunia. Sedangkan soal tindakan Hogi mengejar lalu memepet kendaraan pelaku hingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang menewaskan para pelaku butuh penafsiran saksama aparat penegak hukum. Dalam perundungan diri kami meyakini bahwa benar perbuatan tersebut merupakan bentuk spontanitas dari Bapak Hogi Minaya sebagai bentuk pembelaan terpaksa. Akan tetapi kami sadari betul batas kewenangan kami sebagai polisi hanya semata mengumpulkan bukti, bukan layaknya kewenangan seorang hakim yang dapat memutus berdasarkan keyakinan.
kewenangan Bapak betul, Bapak nggak bisa memutus siapa salah siapa benar, tapi kewenangan Bapak ya menyatakan ini ada pidana atau tidak sejak awal bisa Pak ya. Memang kewenangan Bapak, tapi secara akal sehat ini bukan tindak pidana, mestinya sejak awal begitu. Bukan tindak pidana. Begitu Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengkaji kasus ini. Pandangan senada dikemukakan anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Safarudin. Safarudin mencoba mendudukkan kasus ini dengan berpedoman pada pasal 34 KUHP baru ketimbang terlarut pada peristiwa kecelakaan lalu lintas. Saya bacakan pasal 34 ya. Pasal 34. Setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan ketika yang melawan hukum terhadap diri atau terhadap diri sendiri atau orang lain. Kehormatan dalam arti kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain. Oke, itu kalau Anda belum jelas, saya bacakan pasal 34 penjelasannya. Itu lebih rinci lagi di situ. Ada penjelasan pasal 34. Ini bukan tindak pidana. Sependapat dalam tidak ada tindak pidana. Orang yang Bapak tahu, Bapak ngomong di televisi, saya lihat Pak Kapolres itu dia melakukan pembelaan yang melakukan tindakan tidak seimbang. Bapak tahu apa yang jambret itu tidak ada istilah di KUHP. Itu adalah pencurian dengan kekerasan. Curasi itu begal. Lebih keras, Safarudin menyebut tindakan Hogi terhadap pelaku penjabretan sebagai upaya membela diri. Sedangkan membela diri diketahui merupakan alasan pembenaran yang menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Pun, jika ditelaah dalam kerangka insiden lalu lintas, bagaimana Hogi mengendarai mobilnya hingga terjadi kontak dengan sepeda motor pelaku penjabretan diakui dilakukan dengan kesadaran penuh untuk menghentikan pelaku kejahatan. Di sini, unsur lalai, abai, ceroboh, dan yang sejenisnya boleh dibilang gugur. Kalau di KUHP lama overmah, alasan pembenar bahwa orang itu membela diri. Membela diri, bukan undang-undang lalu lintas. Anda salah menerapkan hukum. Jaksa lagi P21 juga. Anda koordinasi yang nggak benar itu. Polres dengan kejaksaan. Anda koordinasi tapi salah. Bola-balik begini, Anda salah menerapkan suatu pasal. Jadi tindak pidananya adalah curas, ya, pencurian dengan kekerasan. Tersangkanya meninggal dunia, ya selesai SP3. DPR khususnya Komisi 3 memainkan perannya sebagai forum kontrol dan klarifikasi publik atas penanganan perkara yang menimbulkan kontroversi hukum serta rasa keadilan khalayak. Tekanan argumentatif DPR tersebut mendorong kejaksaan mengevaluasi ulang berkas perkara secara menyeluruh.